kalaupun dia nggak ada di ICU, perawatan di rumah boleh, tapi kan resikonya infeksius karena alat-alat yang kita gunakan tidak steril toh, ya. Jadi perlu diantar ke ICU, ya. Tadi kalau fase akut yang paling utama itu apa tadi nak? Pernafasan dan cairan kan? Pernafasan dan cairan. Kalau di fase akut ya. Jadi mengutamakan dua itu. Kenapa? Karena fase akut merupakan fase shock atau fase kritis. Pasien mempunyai potensi meninggal dunia kalau dia ya luka bakarnya berada di sedang ke berat. Ya, kalau ringan nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sedang ke berat, nah itu yang berbahaya adalah sampai pasien meninggal dunia. Oke. Ya, tadi tahapannya gimana? Anda harus pakai hand spoon. Nah, kalau di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, fisionya berada di ICU. Ada fisio yang ada di ICU, tapi kalau Sanglah tidak. Jadi setiap rumah sakit beda regulasi ya. Jadi kok gini, jangan begitu, karena setiap rumah sakit itu punya hak untuk menentukan regulasi. Ya, jadi Anda jangan comparing. Ya, nggak boleh comparing. Nah, kalau ada Cipto, ada Sutomo. Kalau Sutomo tidak, yang masuk ke ICU itu hanya Cipto Mangunkusumo. Karena itu pionirnya burn injury ya, burn department yang untuk Indonesia itu adalah percontohannya dari Cipto Mangunkusumo. Yang lainnya tidak. Oke, you have to use this one, and then pakai pelaknya. Mas kakak musik oke, pelak bayi woi. Oke, kamu boleh menggunakan ini sebagai alat untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan. Bersihkannya pakai cairan apa nak? Slavon kan? Slavon atau Revanol. Ya, dia sifatnya sebagai antiseptik, cairan antiseptik. Paham ya? Oke. Biasanya cairan ini ditaruh di kayak baskom gitu ya. Bukan begini digerujuk ya langsung habis toh ya kan? Dia taruh baskom, kemudian Mas maaf ya, harus saya bersihkan ya. Nah, Anda bersihkan aja sampai kotoran itu semuanya hilang. Kulit yang terbakar itu harus dikelupaskan. Tadi warnanya sampai hilang. Warnanya sampai putih. Kulitnya berwarna putih. Jadi kulit yang terbakar itu tidak boleh tertinggal di kulit. Kenapa? Karena itu merupakan sumber infeksi. Kulit yang melekat, yang sudah terbakar dan masih menempel, itu nanti akan muncul blister. Blister itu tanda ada infeksius. Paham ya? Karena cairan yang dihasilkan oleh proses inflamasi. Paham? Jadi pasiennya nangis, dia orang gagas nangis. Pokoknya dia itu fase shock itu, ya dia hanya nerima aja. Ya kan, kalau di ICU saya pernah lihat pasiennya tuh pingsan, dan ditambah resusitasi atau pernafasan. Dia nggak ngerti dia sakit apa enggak. Mungkin kalau melek ya bengok-bengok ya, kan sakit toh. Nah, dia dibersihkan semuanya. Setelah bersih semuanya sampai berwarna, hilang lagi, nggak ada. Mana sih? Lagi dinyalain Bu. Oh, alright. Setelah dibersihkan dengan savon, dia dikasih apa yang kedua? Betadine. This one. Oh nggak ada. Nggak ada ya? Ya, nggak apa-apa. Pura-puranya ini betadine gitu ya. Oleskan semuanya betadine, tunggu sampai 10-15 menit sampai dia meresap. Setelah meresap, dibersihkan lagi pakai sablon. Paham? Nah, setelah sablon dibersihkan lagi, baru dikasih apa nak? Tutut. Supratul. Ya, pokoknya tule. Ya, tule, harus tule.
Pokoknya tule mau merek apa aja terserah, pokoknya belakangnya harus ada tulisan tule, ada Supratul, ada Dairan Tule dan sebagainya. Yang pasti harus ini, ya. Ini ditempel, macam mana ini? Nggak ada kak? Buka lah, nggak usah pelit-pelit, ayo. Udah bayar praktek toh? Paruh ya pokok. Mana giginya? Misalnya ini ya. Oke, pasang tulenya. Ini nanti Allah terus saja, kembali saya. Lagi musim hujan. Oke, setelah tule kepasang, dipasang apa nak? Kasih apa nak? Salep. Bukan bioplasenton ya, antibiotik. Nah, boleh ini betametason boleh dan sebagainya. Yang penting antibiotik topikal. Paham ya? Baru ya? Alhamdulillah. Murah ini dia. 10.000. 10 sampai 15.000. Oke, Mas maaf ya Mas. Nah, semuanya dikasih. Ini gunanya adalah untuk apa? Mencegah adanya infeksius. Ya, kalau rumah sakit kan banyaknya dia nggak kayak gini lah, ya. Nah, dia tubnya besar-besar. Setelah ini apa nak? Dibungkus dengan kain kasa. Oke, kain kasa. Panjang ya. Kalau terus saja. Angkat. Posisinya harus ekstensi, ya, nggak boleh fleksi. Kenapa? Nah, untuk mencegah adanya kontraktur. Karena kalau daerah perbatasan, ini kan perbatasan ya, sambungan tulang ini, dia lebih resiko terjadi kontraktur ke arah mana? Fleksi. Ya, nanti kakinya nggak lurus, akhirnya gini kakinya, dia fleksi. Oke ya, up. Oke, setelah kasa dikasih bandage. Oke. Ini for example loh ya. Lihat cara bandage ya. Kenapa harus bersilang? Yuk, lihat, Bu Sila bersilang kan? Nah, kenapa? Ini menghindari untuk tidak cepat kendor. Kalau kamu sejajar, dia kendornya akan cepat. Ya. Ambilkan dari yang lain. Oke. Sampai dengan bawah. Misalnya sampai dia terbakar semua sampai tungkainya. Oke, angkat. Pertama begini, rapikan dulu, baru dia nyerok.
posisikan karena kita sudah masuk ankle harus dorsifleksi 90 derajat ya. Yuk minta apa sih ya? Adakah yang lebih relax lagi? Manage. Tidak boleh menekan ya. Pada saat bandage kita no stretch. Ya, kita hanya melebet aja. Kenapa? Pasti akan terjadi bengkak. Ya kalau kita stretch ya, fase akut nanti pasti bengkak. Pasien geringan. Tahu nggak geringan? Karena tertekan oleh si bandage. Jadi kita no stretch, nggak ada stretch, cuma belebet aja. Paham ya? Jadi ini hanya untuk mencegah dia agar tidak terpapar oleh dunia luar, yes, udara luar maksudnya, dunia luar, gitu ya, agar dia tidak terpapar sehingga tidak terjadi infeksius, paham ya? Jadi bandage-nya ini untuk menutup luka agar tidak infeksius dan juga untuk mengontrol bengkak. Kalau tidak di bandage maka bengkaknya akan besar sekali. Sehingga karena ada bandage maka si bengkak akan menyesuaikan dengan elastisitas bandage. Tapi no stretch. Paham ya? Kita tidak boleh menekan atau menarik. Ayo mana lagi? Ini kalau ke atas. Yang bagus itu loh. Masuk tak? Peniti apa pakai pentul gitu? Ada JP apa nak? Oke, bisa ya? Bisa diambil ya? Bismillah. Oke, thank you so much. Yes. Oke, after this, nah. Tadi apa? Pasien kan yang penting breathing, nafas, dan cairan. Tapi kan 2 hari nggak mungkin terus begini kan? So, what can you do? Mobilisasi pasif. Oh pasif. Pasif mobilization. Semua lingkup gerak sendi. Ya, you can start it from upper or lower everything. Ya. Nah, kalau pasien sadar, oke, ya. Pasien sadar bisa diajak ngomong, bicara, ngobrol, dia nggak koma dan tidak titik. Titik berarti assalamualaikum kan ya. Ya kan? Kalau dia tidak koma, maka kita boleh melakukan conversation atau percakapan untuk breathing exercise. Ya, breathing exercise salah satunya untuk meningkatkan oksigen volume kan. Oksigen volume semakin banyak, maka recovery si pasien semakin cepat. Ya, the best treatment breathing exercise-nya apa? Tekniknya apa? Sudah diajari? Kan nggak mungkin begini aja. Kan nggak? Sewajikan itu. Metodenya apa? Metode untuk breathing. The best-nya apa? Deep breathing exercise. Ya, deep breathing exercise. Jadi memasukkan oksigen sebanyak mungkin. Ya, untuk meningkatkan volume oksigen. Paham ya? Nah, oke. Bapak selamat pagi. Biasanya pagi kan fisio datang. Selamat pagi. Bapak saya Sela, fisioterapi hari ini. Bapak hari ini mau latihan dengan saya ya. Ya, Bapak baik-baik saja? Sehat hari ini? Sehat. Bapak namanya siapa?
yoga. Kenapa saya harus tanya namanya siapa? Memastikan dia dalam kondisi sadar, ya, sadar, tidak ada gangguan kognitif. Karena fase akut kehilangan cairan yang banyak bisa mengakibatkan hipoksia pada otak. Cairan itu kan darah ya, darah keluar banyak, maka darah itu kan bawa nutrisi plus oksigen. Kalau oksigennya terlalu banyak yang habis dan dia juga terjadi gangguan pernafasan, maka hipoksia itu pasti akan terjadi. Maka pasiennya jadi linglung, ya. Nah, jadi harus kita tanya, Bapak asalnya dari mana, Pak? Dari Jambi. Oke. Bapak kenapa kok bisa kebakar badannya? Gak apa-apa, cerita aja, no? Ini kan, oke. Kebakaran rumahnya ya, Pak, ya, di rumah ya. Oke. Ya, yang bawa ke sini siapa, Pak? Terserah. Bawa ke sini siapa, Pak, kemarin? Masih ingat nggak? Enggak. Oh, nggak ingat apa? Bapak pingsan. Ya. Bapak di sini sama siapa? Istri. Gak apa-apa, bilang aja sama istri. Ya. Jadi masih ingat, cuma long term. Sebenarnya itu masih short ya, short term, karena baru beberapa hari dia belum ingat kejadiannya karena dia pingsan. Tapi dia bersama siapa di sini dia masih ingat. Artinya memori masih bagus, ya, memori masih bagus. Baik Pak, sekarang kita mau lakukan latihan, tapi kita latihan nafas dulu ya. Oke, latihan nafas dulu. Bapak agak serang ke kanan. Kenapa harus serang ke kiri? Kamu di sini, nggak boleh nyebul kamu. Ya, kalau breathing exercise selalu pasien agak ditengokkan ke kiri menghindari kita, ya, karena dia merupakan pasien yang resiko terhadap gangguan respirasi. Ya, kita bisa kena. Kalau di rumah sakit itu kan kaya akan namanya bakteri salmonella, ya. Salmonella itu kaya banget di rumah sakit, penuh dengan bakteri salmonella. Jadi kita harus hati-hati. Maka kamu harus pakai masker, pakai gown, pakai handscope. Oke, Pak. Nanti tarik nafas dulu dari hidung ke dalam-dalamnya, kemudian hembuskan lewat mulut, mulutnya agak mencucu gitu ya Pak ya. Nah, oke Pak. Yuk. Pak, saya pegang sini ya Pak. Yuk, kalau saya bilang tarik nafas, ini kembungkan ya Pak ya. Ya. 1, 2, 3, tarik nafas Pak. Yuk, terus. Hembuskan Pak. Pelan-pelan. Sampai habis Pak. Sampai habis Pak. Nah. Jangan tutup loh ya. Gitu ya. Lagi Pak. Ayo ngembang. Oke, hembuskan Pak. Yes. Hati apa? Pasien kalau dengan luka bakar anterior abdomen atau sekitar dada atau sekitar perut, dia merasa sakit, sebisanya dia untuk inspirasi dalam ya. Jangan kamu paksa, ayo Pak terus. Janganlah. Ini kan karena lower extremity dong. Kalau di upper, maka you have to like tolerate ya. Jadi pasien segitu ya tetap harus kita pegangi. Apakah dia bisa ngembang atau enggak? Kenapa? Kalau dia nggak bisa ngembang, ini hati-hati. Ini akan menjadi kasus atelektasis atau paru akan kolaps. Ya, karena dia tidak bisa mengembang. Oksigen yang masuk ke tubuh Sedikit. itu akan semakin sedikit. Ya. Oke. Setuju? Oke, setelah itu terima kasih Pak. Oke, Pak, saya akan gerakkan tangannya. Kalau tangan itu tidak cedera, hanya cederanya ini kan lower extremity, so you can do aktif. Kan dia nggak ngapa-ngapain dong, ya nggak? Tapi jangan lupa dikasih contoh. Pak, coba bawa tangannya full ke atas, 1, bawah, lagi Pak. Ya, bisa ya Pak ya? Oke, tangan kedua-duanya bisa ya Pak ya? Oke, 1, 2, 3, 1. Ya. Habiskan nafas, tarik nafas. Iya, turunkan Pak. Lagi tarik nafas. Iya, turunkan Pak. Nah, gitu ya. Kemudian kesini ya Pak, abduksi. Nah, full ya Pak ya.
One, two, three. Tarik nafas. Oh, nyaplok. Oke. Iya. Lagi Pak. Oke. Nah, kalau dia cedera, ya, bird-nya atau luka bakar di upper extremity, so you have to do apa? Pak? Pasif. Toleransi dan pelan Pak? Pelan. Ya, pelan-pelan. Ingat ya, kamu jangan full nyet nih sama kamu. Robek lagi dia. Ingat ya, jaringannya masih dalam kondisi yang tidak kondusif. Artinya dia rentan cedera. Dia bisa robek. Harusnya grade-nya cuma 2 gara-gara kok fisio. Jadi grade 3 karena dia robek. Ya, maka kamu harus hanya toleransi pelan-pelan Pak, pelan-pelan ya Pak. Pasti kesakitan. Misalnya kita gerakan. Paham ya? Ini nggak seperti yang kamu kira. Kalau di ICU itu bener-bener Pak cedera itu gerak. Nangis deh, digerakkan karena adanya nyeri. Paham? Ya. Upper extremity mulai dari lengan atas, lengan bawah, kemudian release. Ya, release, kamu gerakkan. Ya, ini jari-jarinya kamu gerakkan. Ya. Oke, kalau pasiennya bisa aktif. Kalau enggak ada cedera. Kalau ada cedera Pak, sekarang kaki harus hanya begini kok. Ya, oke, pelan-pelan aja. Ingat handlingnya Bu Sila di mana? Ya, satu ankle, satu sambungan. Ini ya, handlingnya. Wow. Sakit Pak? Sakit ya, pelan-pelan ya Pak ya. Oke. Kemudian aduk. Jambak 90. No, robek dia. Ya, pelan aja udah. Yang penting dia bergerak. Paham ya? Nah. Oke. Kemudian jari-jari kita cukup gentle passive exercise. Gentle. Kalau bilang gentle berarti lembut, pelan. Ya, kita hanya menggerakkan otot-ototnya untuk menjaga apa? Sifat fisiologis dari otot. Agar otot-otot itu tidak kaku, kita gerakkan ya. Oke, paham? Nah, kemudian pada fase akut ini Anda harus ngajari pasien tentang apa? Change position. Ya Pak ya? Nah, kan Bapak 2 hari nggak boleh tidurannya begini terus. Jadi Bapak harus miring kanan dan miring kiri setiap 2 jam. Ya, caranya miring kanan, miring kiri kita ajar. Ya, nah ini Bapak cedera di kaki kanan ya Pak ya. Oke, berarti kita coba untuk miring kiri dulu. Oke, kita guling. Bapak perlu gulingnya Pak. Terima kasih Bapak. Nah, Pak coba miring Pak. Oke. Berat, badanmu yang berat. Oke, Pak. Miring. Kempet Pak. Ini taruh sini Pak. Nah, agak miring. Coba minta ini sandal sama Bantal. bantal. Oke. Oke, relax Pak. Taruh aja ya. Oke, sebenarnya ini harus di ini ganjel ya. Minta tolong Pak, taruh Pak. Nah, agar tidak tertekan di bagian gastroknya dan apa ini. No, Tafani. Kenapa? Karena dia riskan untuk terjadi pressure ulcer. Paham ya? Change position. Ini jaringan yang rentan terjadi cedera ulang loh ya. Jadi tidak boleh tertekan terlalu lama. Paham ya? Nah. Oke, begini terus buat ini. Ini diganjel. Bantal yang tipis.
dulu pakai ini. Harusnya bantal tipis. Yang penting dia diganjal. Oke, nggak apa-apa. Udah. Pokoknya diganjal ya. Jangan pakai begini nanti hujan pakai begini tak tutup kamu. Ganjal tipis. Oke. Ya, ini santai aja. Ini nggak enak banget sih Pak. Ya kan? Ini taruh aja. Nah, kamu bisa agak terlentang gini loh. Nah, santai. Yang penting terjadi perubahan sirkulasi. Paham ya? Oke, fase akut. Kemudian di fase akut linting. Untuk memposisikan pasien dalam posisi anatomi. Ya, anatomi sehingga selanjutnya tidak akan terjadi pertumbuhan jaringan parut dalam posisi yang tidak anatomi. Ya, for example this one. Kalau terjadi cedera di area, terlentang di area ankle, maka si pasien harus menggunakan ini ankle splint. Ya, untuk memposisikan di posisi apa? Anatomi. Ya. Nah, setelah fase 2 hari, itu fasenya adalah fase subakut. Apa yang terjadi subakut? Infeksi. Tetapi fase subakut itu kan 2 hari. Di hari ketiga itu sudah masuk namanya fase proliferasi. Kalau kita berdasarkan fase pertumbuhan jaringan. Proliferasi itu adalah fase pertumbuhan jaringan, mulai tumbuh jaringan yang baru. Tetapi di fase itu masih subakut, masih riskan terjadi infeksi. Maka si perban ini nggak boleh dibuka, bukanya setelah 5 hari loh. Nah, karena masih fase infeksius. Tetapi adik-adik, kalau sudah terjadi infeksius, tanda-tandanya apa? Ada udema yang besar sekali, ada tumor dolor kalor rubor yang sangat tinggi, tanda-tanda inflamasi yang tinggi. Kemudian dicek laboratorium darahnya, kemudian streptococcusnya tinggi, maka si perban ini harus dibuka. Berarti ada yang infeksi. Paham ya? Biasanya dicek streptococcus atau staphylococcus bakterinya. Itu positif tinggi, berarti harus dibuka bandage-nya. Kemudian dilakukan debridement ulang, dibersihkan, diobati, kemudian baru ditutup lagi. Tetapi kalau tumor dolor kalor rubornya tidak tinggi dan staphylococcusnya tidak tinggi, maka dibukanya setelah 5 hari. Paham? Nah, fase subakut, fase resiko infeksius. Tetapi menurut pertumbuhan jaringan itu sudah masuk fase proliferasi. Nah, fase proliferasi itu fase pertumbuhan jaringan yang baru, membentuk kolagen, membentuk fibrin, membentuk apa lagi? Elastin, ya. Jadi di situ merupakan waktu yang resiko terjadi jaringan parut dan kontraktur yang tinggi. Maka biasanya, kalau terjadi cedera begini, pasien lebih enak posisinya ngepleh gini. Paham ya? Jadi di sini muncul nih jaringan yang baru, maka jaringan barunya akan seperti ini bentuknya. Sehingga pasien tidak bisa posisi netral, mid positionnya nggak bisa. Jadi nanti, for example, finalnya dia jalannya gini. Karena terjadi kontrak. Paham ya? Jadi di sini overstretch, di sini momen. Maka harus dikasih apa? Splint. Paham ya? Splint agar tetap berada di posisi anatomi. Paham? Splint diberikan atau dipasang saat pasien rest atau istirahat. Paham? Nanti kalau pasien exercise, splintnya harus dibuka. Orang nyopot splintnya ya. Kalau sikilku gede soalnya.
Dikit-dikit itu saja sikelnya. Ini kia. Nah, selama dia rest, paham ya? Selama dia rest, posisinya harus posisi mid position atau anatomi. Jadi posisi anatomi itu begini. Ini posisi anatomi, ya. Posisinya lurus. Oke, slide. Positioningnya atau dipasang splinnya nanti dipraktekkan satu-satu ya. Oke, jadi kalau terbakarnya di bagian anterior ya, maka dia akan kontraktur ke arah fleksi sehingga dia nggak bisa extension. So ya, posisi recommendednya ya harus neck extension. Jadi si pasien harus pakai spleen ya, spleen agar dia tetap extensi. Jadi nggak begini, nanti begini terus ada, ya kan? Kemudian posterior neck, kalau posterior neck nanti dia akan begini. Jadi posisikan juga pakai spleen cervical agar dia posisinya, gitu ya, untuk semuanya. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai jaringan dia akan selalu tumbuh. Dia itu sekitar 1-2 tahun. Paham ya? Jadi orang kena luka bakar, dia potensi kontraktur sampai dengan 1 fisioterapi terus. Alhamdulillah fisioterapi 2 tahun terjadinya. Lo lagi itu kan? Jelas sekali. Kalau jaringan parutnya masih berwarna merah tuh ya, yang ini yang berwarna merah, itu artinya jaringan itu belum matur. Kapan dia matur? Kalau jaringan sudah berwarna putih. Paham? Kalau putih dia sudah tidak berkembang lagi. Jadi kalau masih merah begini ya, merah, ini jaringan parut namanya. Ya, kalau masih merah ini masih dia berkembang, masih bisa memperbanyak diri dan akhirnya terjadi kontraktur. Paham ya? Nah ini kontraktur semuanya. Oke, nah ini lower extremity di bagian ankle dia pasti akan drop. Ya, posisi kepelantar fleksi ya. Nah ini, maka posisinya harus kalau anterior burn, luka bakarnya di bagian depan, maka posisinya harus dia extensive full. Jadi kalau pas position, change position, kepala harus menjuntai ke lantai tanpa bantal untuk men-stretch atau mengulur jaringan parutnya. Kalau tidak diulur maka dia akan apa? Kontrak. Ini masih warnanya masih merah, maka dia masih bisa berkembang. Ini jaringan parut atau luka bakar pada daerah ini bahu dalam, maka dia nggak bisa apa? Abduksi. Maka positioningnya harus full abduction 180. Ini kan 90 ya, full. Kalau di Australia ini dipasang spleen begini, setiap harinya begini. Kalau enggak dia dipasang seling, tahu seling? Ini diikat, kemudian selingnya ditaruh di tali, jadi nggak bisa ngupil dia, nggak bisa garuk-garuk. Ya, paham ya? Ini yang melakukan siapa? Fisioterapi. Karena fisioterapi kalau di Australia ada 3 shift, pagi, siang, sore, yang melakukan fisio terus, change position. Dulu Busra pernah visit di Melbourne University Hospital kayak gini, bagus sekali di sana. Ya, jadi visionya memang strict, galak, bukan galak sih, sesuai dengan prosedur kalau menurut saya bilang. Pasien nangis, ya udah nangis karena memang prosedurnya begitu, daripada kamu kontraktur. Ya, nah ini posisi yang sebenarnya. Nah kemudian ini, nah luka bakar di wajah, berarti dia harus pakai spleen, mangap terus. Nggak gitu dia nggak bisa membuka
ya sudah 50-an tahun luka bakar di wajah seluruh, right? Ini splitting untuk abduction shoulder, ya. Oke, praktek. Yuk.